Aku tak pernah menyangka bahwa cinta yang dulu kuanggap suci bisa berubah menjadi luka yang dalam. Namaku Dewi, dan inilah kisah nyata yang mengubah hidupku, tentang bagaimana aku akhirnya mengambil jalan yang tak pernah kubayangkan, menyantet suamiku sendiri. Aku dan Danu menikah di sebuah desa kecil di Purbalingga, Jawa Tengah. Kami bertemu saat kuliah di Purwokerto, jatuh cinta, dan memutuskan menikah setelah 2 tahun berpacaran. Awalnya, Danu adalah sosok yang begitu memikat, rajin bekerja, perhatian, dan selalu menenangkan hati. Namun, seiring waktu, sikap Danu mulai berubah. Ia sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Kata-katanya yang dulu lembut kini berubah tajam. Aku mencoba memahami, memaklumi kesibukannya, atau mungkin masalah pekerjaannya. Namun ternyata itu hanya alasan. Danu mulai main tangan. Setiap kesalahan kecil menjadi alasan untuk memukulku. Kadang hanya karena aku terlambat menyiapkan makan malam, atau sekadar karena aku bertanya kenapa dia pulang telat. Aku merasa terjebak. Aku ingin kabur. Tapi keluargaku di desa bilang sabar. Namanya rumah tangga. Pasti ada masalah. Kamu harus kuat, kata ibuku. Aku menuruti. Tapi setiap malam aku menangis, memendam luka yang tak bisa kulupakan. Suatu hari, saat belanja di pasar, aku bertemu Lesti, teman lamaku sejak SMA. Kami dulu sama-sama suka main ke alun-alun Purbalingga, makan sate, dan ngobrol panjang lebar. Lesti terkejut melihat wajahku yang pucat dan lingkar mataku yang hitam. Ia memegang tanganku erat. "Dewi, apa yang terjadi denganmu?" tanyanya cemas. Aku tak mampu menahan tangis. Air mataku mengalir deras di antara kerumunan orang. Aku menceritakan semua. Bagaimana Danu berubah jadi monster yang tak mengenal belas kasihan. Lesti mendengarkan dengan seksama, lalu berkata pelan, "Aku tahu seseorang yang bisa membantu. Ini bukan jalan yang biasa, tapi kalau kamu sudah tak tahan, mungkin ini satu-satunya cara." Aku menatapnya dengan tatapan kosong. "Apa maksudmu?" "Ada seorang orang pintar di desa seberang, dekat kaki Gunung Slamet. Namanya Mbah Sigit. Dia sering membantu orang-orang yang putus asa." Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku sendiri pernah dibantu olehnya waktu aku sakit parah, kata Lesti, suaranya penuh keyakinan. Aku terdiam. Dalam hati aku bergolak. Bukankah ini jalan yang penuh dosa? Tapi ketika kuingat lagi bagaimana Danu memukulku semalam hanya karena aku menanyakan uang belanja, hatiku terasa panas. Aku ingin berhenti tersakiti. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan kata-kata Lesti. Bayangan wajah Danu dengan tatapan bengisnya, cemoohannya, dan rasa sakit yang masih membekas di pipiku. Semua itu membuatku ingin berontak. Paginya, aku menemui Lesti. "Aku ingin bertemu Mbah Sigit," kataku mantap. Lesti mengantarku ke rumah Mbah Sigit, di sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet, sekitar 1 jam perjalanan dari pusat Purbalingga. Jalan menuju ke sana penuh tikungan tajam dan pepohonan rimbun yang membuat suasana semakin sunyi. Aku bisa mendengar suara burung hantu bersahut-sahutan. Perjalanan itu seperti menapaki jalan ke jurang gelap yang tak kutahu bagaimana akhirnya. Rumah Mbah Sigit sangat sederhana. Dindingnya kayu tua dengan atap seng yang sudah berkarat. Aroma kemenyan menyeruak begitu kami mendekat. Aku merinding. Mbah Sigit sendiri adalah pria tua dengan rambut putih panjang. Matanya tajam menatapku seakan menembus lubuk hatiku. "Ada apa, Nak Dewi?" tanyanya. Suaranya dalam dan pelan. Aku gemetar. Aku ingin suamiku berhenti menyakitiku," jawabku dengan suara bergetar. Air mataku menetes tanpa kusadari. Aku tak tahan lagi. "Mbah," dia memukuliku, merendahkanku. Aku hanya ingin dia berhenti. Mbah Sigit mengangguk perlahan. "Kadang orang seperti itu memang perlu diberi pelajaran. Tapi kau harus yakin dengan keputusanmu. Ini bukan jalan yang ringan." Aku menunduk, memikirkan dosa yang mungkin akan kualami. Tapi dalam hatiku yang penuh luka, aku merasa ini satu-satunya jalan. "Aku siap, Mbah,"
kataku akhirnya. Mbah Sigit memberiku sebuah bungkusan kecil yang dibungkus kain hitam. Di dalamnya ada daun kering, serpihan kayu, dan secari kertas bertuliskan mantra. Ia memberiku instruksi yang harus kuikuti dengan teliti. Letakkan ini di bawah bantalnya saat dia tidur. Bacakan mantra ini setiap malam selama 7 hari. Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Kalau berhenti, semua akan sia-sia. Jelasnya. Aku menatap bungkusan itu lama. Tanganku gemetar. Apa yang akan terjadi padanya? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Dia akan merasakan apa yang kau rasakan. Rasa sakit, ketakutan. Tapi ingat, ini bukan untuk membunuh, hanya untuk memberinya pelajaran. Jika kau ragu, lebih baik mundur sekarang, kata Mbah Sigit, menatapku tajam. Aku terdiam. Dalam benakku terlintas wajah Danu yang tertidur pulas di rumah kami di Purbalingga. Wajah yang dulu ku cintai, kini menjadi sumber rasa sakitku. Aku menutup mata. Aku akan melakukannya, kataku dengan suara mantap. Mbah Sigit menatapku lama. Ingat, Dewi, ini bukan permainan. Aku hanya mengangguk. Di hatiku, rasa takut dan tekad bercampur menjadi satu. Aku tak tahu bagaimana akhirnya, tapi aku hanya tahu, aku tak ingin menderita lebih lama. Malam itu, aku pulang dengan bungkusan hitam di tangan. Aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi satu hal yang pasti, aku akan melawan penderitaanku, meski dengan cara yang paling gelap. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat daun-daun jati berjatuhan di halaman rumahku di pinggiran Purbalingga. Desa tempat kami tinggal, yang biasanya sunyi, kini terasa semakin sepi, seolah menyimpan rahasia gelap yang tak semua orang bisa mengerti. Rumah kami sederhana, berdinding papan kayu yang mulai lapuk, dengan lampu temaram yang bergoyang setiap kali angin berhembus. Aku berdiri di depan pintu kamar. Bungkusan hitam dari Mbah Sigit masih kupegang erat. Aku melihat ke dalam kamar, tempat Danu tertidur pulas, mendengkur pelan. Aku tak tahu apa yang sedang dia impikan malam ini. Apakah dia sedang memimpikan wanita lain? Atau mimpi buruk yang akan segera datang? Aku teringat jelas instruksi Mbah Sigit. Letakkan bungkusan itu di bawah bantalnya. Bacakan mantra ini setiap malam, 7 malam berturut-turut. Jangan berhenti, apapun yang terjadi. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, membuatku ragu sejenak. Aku menatap wajah Danu. Sekilas, dia tampak damai, jauh dari kesan bengis yang selalu dia tunjukkan padaku. Aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar ingin ini terjadi padanya? Tapi kemudian, ingatan tentang setiap pukulan, setiap caci maki, setiap penghinaan yang membuatku merasa bukan manusia, kembali menari di benakku. Hatiku kembali keras. Dengan tangan gemetar, aku pelan-pelan mengangkat bantalnya, menyelipkan bungkusan hitam di bawahnya. Lalu, aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah Danu yang tertidur. Aku membuka kertas mantra yang diberikan Mbah Sigit. Suaraku lirih, bergetar. Ya Gusti, ampunilah aku, tapi biarlah yang zalim merasakan sakitnya. Aku membaca mantra itu berulang-ulang. Semakin lama, rasanya seperti ada hawa panas yang merayap di sekitar tubuhku. Angin di luar semakin kencang, membuat jendela kamar berderit keras. Aku memejamkan mata, berharap semua ini berakhir cepat. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Aku menatap Danu yang masih tertidur, tampak gelisah. Sesekali dia mengerang kecil, keringat membasahi dahinya. Aku pura-pura khawatir, menepuk pundaknya perlahan. Ia terbangun dengan mata merah. Apa kamu mimpi buruk, Danu? Tanyaku hati-hati. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Entahlah, kepalaku sakit. Seperti ada yang menindih dadaku semalaman. Gumamnya pelan. Aku hanya mengangguk, menahan rasa puas yang diam-diam mulai tumbuh di dadaku. Akhirnya, aku bisa membuatnya merasakan penderitaan yang selama ini aku rasakan. Hari-hari berikutnya, aku melanjutkan ritual itu setiap malam. Bacaan mantra yang semula membuatku takut kini menjadi candu yang menenangkan. Aku merasa lebih kuat, lebih berani menghadapi Danu. Tapi di balik itu semua,
Ada rasa takut yang tak bisa kuabaikan. Apa yang terjadi jika semuanya di luar kendali? Pada malam keempat, saat aku membaca mantra, tiba-tiba lampu di kamarku padam. Rumah menjadi gelap gulita. Hanya suara jangkrik yang terdengar, bersahut-sahutan seperti menertawakanku. Aku menggigil. Aku berusaha menenangkan diri, mengingat pesan Mbah Sigit, "Jangan berhenti." Dengan susah payah, aku melanjutkan mantraku dalam gelap. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu menepuk pundakku. Aku menoleh cepat, tapi hanya ada bayangan Danu yang masih tertidur. Aku yakin tadi ada yang menepukku. Aku menelan ludah, membaca mantra lebih cepat, berharap ritual ini segera selesai. Ketika aku membuka mata, Danu menggeliat, tubuhnya berkeringat, napasnya tersengal. Aku panik. "Danu, kamu kenapa?" Tanyaku, pura-pura cemas. Dia menatapku dengan mata merah. Aku merasa seperti ada yang mengikuti aku. "Dewi, tadi aku mimpi aneh. Ada suara yang memanggil-manggil namaku dari sumur belakang," katanya pelan. Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. Padahal di dalam hati, aku ingin berteriak. Suara dari sumur belakang? Sumur itu sudah lama tidak dipakai. Konon katanya angker. Orang-orang kampung sering bilang di sumur itu dulu pernah ada yang meninggal. Aku merinding. Aku mencoba menenangkan Danu. "Sudahlah, itu hanya mimpi buruk," kataku, pura-pura menyabarkan. Padahal dalam hati aku semakin takut. Apakah ritual ini benar-benar bekerja? Atau justru membawa kutukan lain? Kekuatan gelap yang mengerikan. Pada malam ketujuh, malam terakhir ritual, hujan deras mengguyur Purbalingga. Suara petir menyambar-nyambar. Aku menutup jendela rapat-rapat. Takut suara mantra terdengar orang lain. Danu tidur lelap. Napasnya berat. Aku duduk di sudut ranjang, memegang kertas mantra yang sudah mulai kusam. Suara gemuruh hujan di luar menambah kegelisahanku. Aku memulai ritual dengan suara gemetar. Tiba-tiba, pintu kamar berderit, terbuka sendiri. Angin kencang menerpa wajahku, membuat rambutku tergerai. Aku membaca mantra lebih cepat, berharap semua ini segera berakhir. Tiba-tiba lampu padam. Dalam gelap, aku mendengar suara orang berbisik di telingaku. "Jangan berhenti." Suaranya menyeramkan, entah dari mana asalnya. Aku menutup telinga, tapi suara itu semakin keras. Aku memejamkan mata, membaca mantra dengan suara bergetar. Tiba-tiba Danu terbangun. Matanya menatap kosong ke arahku. Bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu. "Dewi, ampunilah aku," katanya lirih. Lalu tubuhnya gemetaran hebat. Aku terkejut. Air mataku menetes tanpa kusadari. Apakah ini efek mantraku? Atau dia benar-benar menyesal? Aku ingin memeluknya, tapi tanganku kaku. Ritual sudah selesai, tapi aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menatap wajah Danu yang kini tampak lebih pucat. Dalam hatiku, aku bertanya, apa aku sudah melakukan hal yang benar? Atau justru membuka pintu kejahatan yang lebih besar? Hujan di luar masih mengguyur deras, seakan menjadi saksi bisu kebodohanku. Aku hanya bisa berharap esok hari membawa jawaban, atau menuntut konsekuensi yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Malam itu hujan masih mengguyur Purbalingga, menambah suasana rumah kami yang sunyi menjadi semakin mencekam. Danu tertidur pulas setelah malam penuh teriakan dan tubuhnya yang menggigil hebat. Aku duduk di samping ranjang, menatap wajahnya yang pucat. Aku telah melakukan sesuatu yang terlarang, bisik hatiku. Tapi entah kenapa aku tidak merasa menyesal. Aku justru merasa lega. Danu akhirnya tahu rasanya menjadi korban, sama seperti aku. Keesokan harinya, aku terbangun dengan tubuh lelah, mata bengkak, dan rasa takut yang menghantui. Aku melihat Danu duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Dia tampak seperti orang yang baru saja bertemu makhluk halus. Pelipisnya basah oleh keringat. Rambutnya kusut berantakan. Aku menatapnya, mencoba tetap tegar. "Kamu kenapa, Mas?" tanyaku hati-hati. Danu menoleh. Wajahnya pucat.
Aku seperti dihantui sesuatu. Dewi, setiap malam aku mimpi buruk. Suara-suara berbisik di telingaku. Ada yang menindih dadaku. Aku seperti dicekik. Suaranya pelan, terdengar seperti orang yang kehabisan tenaga. Aku menahan napas, pura-pura kaget. Astaga, kamu jangan bilang aneh-aneh, Mas. Itu cuma mimpi, kataku, berusaha terdengar netral. Padahal dalam hatiku, aku gemetar. Jadi benar-benar berhasil? Tiba-tiba Danu menatapku dalam-dalam. Matanya sayu. Dewi, kalau aku pernah menyakitimu, maafkan aku. Suaranya serak, penuh penyesalan. Hatiku seperti disayat. Aku menatap wajahnya yang tampak lemah. Ingatanku melayang pada malam-malam ketika dia memukuliku, menghina harga diriku, membuatku merasa seperti sampah. Namun melihat dia begitu rapuh sekarang membuat rasa benci itu perlahan pudar. Tapi, bukankah ini yang kuinginkan? Bukankah aku ingin dia tahu rasanya? Tiba-tiba aku bingung dengan perasaanku sendiri. Hari demi hari berlalu, dan Danu semakin lemah. Ia sering mengeluh sakit kepala, menggigil di malam hari, bahkan terkadang muntah darah. Aku tak menyangka efek santet ini begitu hebat. Aku pikir dia hanya akan dihantui rasa sakit seperti yang kurasakan, bukan sampai seperti ini. Aku kembali menemui Lesti di pasar. Kami duduk di warung kopi dekat alun-alun Purbalingga, di antara keramaian orang yang lalu lalang. Lesti menatapku dengan cemas. Bagaimana, Dewi? Tanyanya pelan. Aku menghela napas. Dia semakin lemah. Les, kadang dia muntah darah. Aku takut ini kebablasan. Lesti mengangguk pelan. Aku juga pernah dengar kalau santet itu kadang bisa lebih ganas dari yang kita inginkan. Apalagi kalau kita membaca mantra itu dengan emosi tinggi. Mungkin niatmu awalnya hanya untuk memberi pelajaran, tapi bisa saja jadi lebih parah. Aku menatap Lesti dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma ingin dia berhenti menyakitiku. Les, aku nggak mau dia mati. Lesti menepuk tanganku pelan. Dewi, kamu harus cepat ketemu Mbah Sigit lagi. Kalau santet ini terlalu kuat, hanya dia yang bisa menghentikannya. Aku mengangguk, menahan tangis. Hatiku berkecamuk. Aku ingin Danu merasakan sakitku, tapi aku tidak ingin dia benar-benar binasa. Aku masih manusia. Apa aku bisa menarik semua ini kembali? Perjalanan ke rumah Mbah Sigit. Sore itu, aku menumpang ojek ke rumah Mbah Sigit, melewati jalanan yang licin dan becek karena hujan semalaman. Pepohonan di sepanjang jalan tampak seperti sosok-sosok hitam yang mengawasi langkahku. Aku gemetar setiap kali angin bertiup. Sampai di rumah Mbah Sigit, aku mengetuk pintu pelan. Bau dupa langsung menyambutku, menusuk hidungku. Mbah Sigit duduk di pojok ruangan. Matanya menerawang seolah sudah tahu apa yang terjadi. Dewi, gumamnya, aku sudah menunggumu. Aku langsung menangis. Mbah, aku mohon bantu aku. Aku nggak tahan lihat Danu kayak gitu. Aku cuma ingin dia berhenti jahat, bukan seperti ini. Suaraku bergetar. Penuh penyesalan Mbah Sigit mengangguk pelan. Aku sudah bilang, ini jalan yang berat. Kalau kamu membaca mantra itu dengan kebencian yang dalam, maka energinya bisa menjadi lebih kuat, dan bisa membuat dia benar-benar sakit parah. Kalau kamu mau menghentikan ini, kamu harus melakukan ritual penetralisir. Aku menatap Mbah Sigit dengan harap-harap cemas. Tolong ajari aku, Mbah. Mbah Sigit berdiri perlahan, mengambil segenggam bunga setaman dari sebuah tempayan tanah liat. Dia juga mengambil kendi kecil berisi air yang berbau wangi. Ini air penawar. Kamu harus memandikan suamimu dengan air ini. Tapi ritual ini nggak mudah. Kamu harus ikhlas. Kamu harus benar-benar memaafkan dia di hatimu. Kalau tidak, air ini nggak akan bekerja. Aku menatap kendi itu lama. Di dalam dadaku, benci dan rindu bercampur aduk. Mbah, apa ini artinya aku harus memaafkan dia sepenuhnya? Mbah Sigit mengangguk mantap. Kalau kamu masih menyimpan dendam, ritual ini nggak akan berhasil.
Kau harus berdamai dengan rasa sakitmu sendiri. Aku menunduk. Air mataku jatuh membasahi lantai rumah Mbah Sigit yang dingin. Apa aku bisa memaafkan seseorang yang telah menghancurkan hidupku? Aku pulang dengan kendi di tanganku. Hujan rintik masih mengguyur Purbalingga. Jalanan licin. Tapi aku berusaha menapaki setiap langkah dengan hati-hati. Sampai di rumah, aku melihat Danu terbaring lemah di ranjang. Napasnya tersengal. Matanya sayu menatapku. Dewi, aku minta maaf. Aku berdiri di samping ranjang, menatap wajahnya yang penuh penderitaan. Ingatan tentang malam-malam penuh luka kembali berkelebat. Tapi kemudian aku teringat perkataan Mbah Sigit. Kalau kamu masih menyimpan dendam, ritual ini nggak akan berhasil. Aku menutup mata, mengingat saat pertama kali kami bertemu di kampus. Saat pertama kali dia menggenggam tanganku. Hatiku mencelos. Apa ini cinta yang hancur? Atau justru kebencian yang tak bisa lagi disembuhkan? Aku menarik napas panjang. Aku harus memilih. Aku harus memutuskan apakah aku akan mengakhiri dendamku, atau membiarkan kegelapan ini memakan semuanya. Malam itu, hujan masih turun rintik-rintik membasahi halaman rumah kami di Purbalingga. Aroma tanah basah dan suara rintik hujan berpadu menambah suasana hati yang tak menentu. Aku berdiri di samping ranjang. Kendi air penawar dari Mbah Sigit ku genggam erat. Danu terbaring lemah. Napasnya tersengal-sengal. Bibirnya kering. Matanya setengah tertutup. Aku tahu, inilah saatnya aku mengambil keputusan paling penting dalam hidupku. Aku menatap wajahnya yang pucat. Semua ingatan pahit kembali berkelebat. Tangisan, pukulan, hinaan. Rasa sakit yang dulu membuatku begitu ingin dia merasakan penderitaan. Tapi di balik semua itu, ada secercah kenangan tentang cinta yang dulu pernah ada. Tentang janji yang pernah kami ikrarkan bersama. Hatiku seperti dirobek-robek. Antara ingin menghentikan penderitaannya atau membiarkannya merasakan sakit yang dulu kualami. Aku menarik napas panjang, meneteskan air mata. Suara hujan di luar seperti menjadi saksi bisu kegamangan hatiku. "Mas, aku akan menolongmu," bisikku lirih. Meski dalam hati masih ada sisa benci yang belum tuntas. Perlahan, aku membuka kendi. Air wangi itu memancar aroma bunga setaman yang menenangkan. Aku mengguyurkan air itu ke tangan, lalu meneteskan ke wajah Danu. Airnya mengalir pelan, membasahi keningnya yang panas. Dia menggeliat pelan, matanya terbuka perlahan. "Dewi, apa yang kamu lakukan?" tanyanya lemah. Aku berusaha menahan isak tangis. "Aku mau menghapus semua ini, Mas. Aku ingin mengakhirinya." Suaraku bergetar, penuh penyesalan dan ketakutan. Danu terdiam, matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar ingin memaafkanku?" tanyanya pelan. Aku terdiam sejenak. Dadaku sesak. Aku teringat kata-kata Mbah Sigit. Kalau kamu masih menyimpan dendam, air ini nggak akan bekerja. Aku memejamkan mata, mengingat saat-saat aku disakiti, dihina, dipukul. Tapi kemudian aku juga ingat saat dia menolongku saat sakit, saat dia memelukku di malam-malam dingin, saat dia pernah menjadi tempatku bersandar. Air mataku jatuh, menyatu dengan air penawar yang kusapkan ke wajahnya. Aku memaafkanmu, Mas. Tapi aku nggak bisa melupakan semuanya. Aku nggak tahu apakah hubungan kita masih bisa diperbaiki. Tapi aku nggak mau lagi ada dendam di antara kita. Danu menggenggam tanganku lemah. "Aku yang salah, Dewi. Aku nggak pernah benar-benar sadar sudah sejauh mana aku menyakitimu. Kalau ini balasan dari semua dosaku, aku terima," katanya. Air matanya menetes, aku terisak, menunduk. "Aku cuma ingin kita berhenti saling menyakiti," jawabku pelan. Aku terus menuangkan air penawar itu ke wajah dan tubuh Danu, sambil membaca doa yang diajarkan Mbah Sigit. Hujan di luar semakin reda, berganti menjadi rintik halus. Perlahan, Danu tampak lebih tenang. Wajahnya yang pucat mulai tampak sedikit lebih segar. Nafasnya mulai teratur, meski masih lemah. Aku tahu, ritual ini sedang bekerja. Aku menatap wajahnya lama. "Mas,
Kamu harus berubah. Aku nggak mau semua ini terulang. Aku nggak mau jadi wanita yang penuh dendam. Aku juga nggak mau kamu jadi suami yang penuh kebencian. Kalau kita mau lanjutkan hidup ini bersama, semuanya harus berubah. Danu menatapku dengan mata merah, menahan tangis. Aku janji, Dewi, aku akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Aku sadar semua kesalahanku. Aku hanya mengangguk. Dalam hatiku, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Memaafkan itu satu hal, melupakan itu hal lain. Dan rasa sakit itu masih ada, meski sudah mulai mereda. Pagi harinya, hujan berhenti. Matahari perlahan muncul dari balik bukit-bukit di Purbalingga. Udara masih basah. Aroma tanah dan dedaunan membuat suasana terasa segar. Aku berdiri di teras rumah, menatap langit yang mulai cerah. Danu duduk di sampingku, menatapku dengan wajah menyesal. "Terima kasih, Dewi," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. "Yang penting, jangan sakiti aku lagi, Mas. Jangan biarkan aku merasa sendiri dalam rumah ini." Danu menghela napas panjang. "Aku janji." Di balik rasa lega itu, aku sadar betapa bahayanya dendam. Santet memang bisa membalas rasa sakit, tapi bisa juga membuat semuanya menjadi bencana yang lebih besar. Aku menatap rumahku yang kecil, halaman yang becek, pohon jati yang berderet di belakang rumah. Semua itu menjadi saksi betapa gelapnya jalan yang pernah kupilih. Kini, aku ingin menata hidupku kembali. Mungkin aku takkan pernah lupa rasa sakit yang dulu, tapi setidaknya aku belajar satu hal. Membalas dendam bukanlah solusi yang tepat. Karena saat kita membalas, kita juga membuka pintu untuk kegelapan yang sama besarnya. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai episode terakhir. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Karena masih banyak cerita misteri lainnya yang akan aku bagikan di sini. Cerita-cerita yang mungkin bisa membuat kita belajar, atau setidaknya menyadarkan bahwa setiap pilihan punya konsekuensinya. Kalau kalian punya pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berjuang melawan kegelapan yang kadang tak terlihat.